Nasional Indonesia Angkatan Darat disebut bakal merekrut sebanyak 24.000 tamtama. Masalahnya, alih-alih fokus pada penguatan keamanan dan skuad tempur, puluhan ribu prajurit baru ini diproyeksikan untuk dibentuk dalam Satuan Batalion Teritorial Pembangunan yang memiliki tugas di sektor pertanian, peternakan, dan kesehatan. Rencana ini sontak disikapi secara kritis oleh publik, karena tugas-tugas itu dinilai berpotensi menghambat profesionalisme prajurit sebagai alat pertahanan negara. Bagaimana letak polemiknya? Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal Wahyu Yudayana tak menampik ihwal rencana perekrutan prajurit sebanyak 24.000 orang pada tahun 2025. Angka sebanyak itu sebut dia tak muncul secara tiba-tiba. Terjadi peningkatan minat generasi muda disertai kebutuhan kesatuan untuk menambah pasukannya. Hal ini disampaikan Wahyu dalam keterangan tertulis Sabtu 7 Juni 2025. Dari aspek kebutuhan personil, Wahyu menjelaskan perekrutan itu selaras dengan arah kebijakan pertahanan negara yang termuat dalam Doktrin Pertahanan Negara tahun 2023, yakni membangun sistem pertahanan yang mandiri, kuat, dan berbasis kewilayahan. Untuk keperluan itu, kesatuan sedang menyusun struktur organisasi yang lebih adaptif dan responsif atas berbagai potensi ancaman dari setiap wilayah di negeri ini. Dalam Batalion Teritorial Pembangunan itu, setidaknya terdapat 4 kompi yang akan dibentuk, yaitu Kompi Pertanian, Kompi Peternakan, Kompi Medis, dan Kompi Zeni. Dengan pendekatan itu, menurut Wahyu, prajurit TNI AD tidak melulu dituntut siap tempur, namun hendaknya mereka juga bisa menjadi kekuatan pembangunan yang hadir dan bermanfaat langsung bagi masyarakat. Meski demikian, rencana untuk merekrut 24.000 tamtama ini justru menuai kritik karena dianggap bertentangan dengan undang-undang. Mengapa demikian? Peneliti dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Beni Sukadis, menyoroti rencana TNI AD memasukkan prajurit ke sektor-sektor non-pertahanan itu. Ia menilai langkah itu tak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pertahanan Negara yang menggariskan TNI sebagai alat negara pada bidang pertahanan. Walaupun demikian, Beni tak memungkiri jika ada celah bagi TNI mengisi sektor non-pertahanan. Hal itu dimungkinkan melalui mekanisme operasi militer selain perang atau OMSP. Hanya saja dalam konteks itu, para prajurit sebatas diperbantukan atau menjalankan tugas sekundernya. Menurut Beni, situasi akan menjadi paradoks bagi Presiden Prabowo Subianto jika tetap memberlakukannya. Hal itu dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah. Perekrutan prajurit besar-besaran untuk menjalankan kerja di luar tugas utamanya seakan mendiskriminasi kementerian dan lembaga yang terdampak efisiensi. Hal lain juga krusial, Beni khawatir jika kebijakan itu tetap diberlakukan, profesionalisme TNI justru bakal terhambat. Terlalu banyak peran di luar tugas utama, yakni menjaga keamanan bangsa, berpotensi membuat prajurit melupakan tugas utamanya sebagai latihan tempur hingga taktik perang. Terlebih lagi, calon yang akan direkrut adalah para prajurit muda yang sebenarnya membutuhkan banyak latihan pertahanan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono menyatakan tugas-tugas non-pertahanan sebenarnya juga bagian dari menjaga pertahanan. Ia mencontohkan urusan pertanian jadi bagian dari ketahanan pangan. Oleh karena itu, para prajurit juga bisa menjalankan tugas-tugas tersebut. Di sisi lain, Dev meyakini tugas-tugas selain pertahanan itu tidak akan menggerus profesionalisme TNI. Pasalnya, para prajurit akan dilatih sesuai tugas utamanya. Hanya saja, nantinya bakal diberi tugas-tugas lain guna mengakselerasi target-target pemerintah. Meski menuai pro dan kontra, rekrutmen 24.000 tamtama oleh TNI ini diperkirakan akan terus berlanjut. Pertanyaannya, bagaimana dengan lembaga pemerintah lain yang justru tengah menekan rekrutmen aparatur sipil negara? Kalau menurut Sahabat Kompas, apakah rencana penempatan tamtama di sektor-sektor non-pertahanan bakal menggerus profesionalisme TNI?